Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keamanan siber akan mempresentasikan investigasi kami mengenai kasus kebocoran data Bank BSI. Di sini ada saya, Ahmad Fauzan Dewa, dan rekan saya, Gibran Arik Natakusuma. Dalam pasal 46 UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 disebutkan dalam ayat 1, dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga. Dan pada ayat kedua berbunyi, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 minimal memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi. Ruang lingkup dari investigasi ini adalah mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menganalisis potensi kerentanan dari semua aset teknologi informasi yang telah diidentifikasi, lalu mengidentifikasi ancaman yang dapat berpotensi mengancam aset-aset ini, menilai resiko yang muncul dari kombinasi antara kerentanan dan ancaman, dan yang keempat, memberikan rekomendasi untuk tindakan mitigasi dan perbaikan. Penelitian ini akan fokus pada aset-aset yang sangat penting, seperti data pribadi, nasabah, server database, aplikasi BSI, akses internet, sistem TI, sistem admin, dan dana nasabah. Berikut adalah evidence atau bukti-bukti yang kami kumpulkan. Terdapat postingan dari Lockbit dan ada bukti chatnya juga. Dan berikut postingan dari BSI, postingan resmi BSI. Izin menambahkan. Ya, silahkan. Untuk data yang yang diambil oleh Lockbit sendiri itu data yang dicuri ada sebesar 1,5 terabyte, diantaranya 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal dan layanan yang digunakan Bank BSI. Data ini juga termasuk data karyawan, dokumen keuangan, dokumen legal, NDA, dan lain-lain. Sementara itu, data nasabah Bank Syariah BSI yang bocor ke publik antara lain adalah nama, nomor ponsel, alamat, nomor rekening, saldo di rekening, histori transaksi, informasi pekerjaan, informasi pinjaman, tanggal pembuatan rekening, dan lain-lain. Baik, terima kasih Gibran. Berikut ada public statement. Dalam keterangan resminya, Direktur Utama BSI, Heri Gurnadi, mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut melalui audit dan digital forensik. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik itu regulator maupun pemerintah. Lalu berikutnya dari Corporate Sekretari BSI, Gunawan Hartoyo, menegaskan saat ini data dan dana nasabah BSI dalam kondisi aman, sehingga para nasabah dapat bertransaksi secara normal dan aman. Berikutnya akan dijelaskan oleh Gibran. Baik, di sini terdapat fakta yang terungkap dan yang tidak terungkap. Fakta yang terungkap sendiri yang pertama ada terjadi maintenance sistem di Bank BSI pada tanggal 8 sampai 11 Mei 2023, yang mana detailnya tanggal 8 BSI diserang oleh Lockbit, tanggal 9 BSI sudah mengklaim bahwa sistem sudah pulih, dan tanggal 10 itu benar-benar tanggal 11 sistem sudah benar-benar pulih. Lalu yang kedua, kelompok hacker Lockbit mengklaim telah berhasil melakukan pembobolan data Bank BSI sehari setelah layanan BSI kembali normal, yaitu di tanggal 12 Mei 2023. Lalu fakta yang tidak terungkap itu, yang pertama, tidak ada kepastian apakah data yang diperoleh Lockbit benar-benar telah dijual di pasar gelap atau digunakan untuk tujuan lain. Yang kedua, belum ada konfirmasi dari pihak BSI mengenai sejauh mana data nasabah terpengaruh oleh kejadian ini. Yang ketiga, belum ada pernyataan resmi tentang apakah maintenance system yang diumumkan oleh BSI sebelumnya adalah upaya untuk menyembunyikan masalah keamanan yang lebih serius.
Lalu di sini terdapat risk analysis dan beberapa data yang kami gunakan yang kami anggap cukup penting untuk dianalisis. Di sini yang memiliki impact high dan likelihood yang high dapat nomor rekening pengguna, password akses internet dan layanan bank BSI, dokumen legal, dan dokumen keuangan. Sedangkan yang memiliki low impact dan high likelihood adalah saldo rekening pengguna. Dan yang memiliki low impact dan low likelihood itu terdapat alamat pengguna dan karyawan serta nomor telepon pengguna dan karyawan. Dan di gambar di sampingnya terdapat hasil secara keseluruhan berdasarkan confidentiality, integrity, availability dan impact level. Di sini terdapat security mitigation untuk dari pihak BSI sendiri tidak terlalu memberikan keterangan yang jelas mengenai upaya dalam menanggulangi kebocoran data pada bulan Mei lalu. Dan di sini tapi kami memiliki beberapa saran terhadap Bank BSI mengenai security yang harus mereka lakukan. Yang pertama itu adalah enkripsi data, yang kedua implementasi keamanan jaringan, lalu yang ketiga manajemen akses, yang keempat pembuatan perangkat lunak, yang kelima perencanaan insiden keamanan, yang keenam pembackup data yang teratur, yang terakhir adalah pengujian keamanan. Investigation findings. Di sini yang pertama, lemahnya sistem keamanan data Bank BSI dengan diketahui adanya kebocoran data. Perusahaan negara perlu untuk meningkatkan sistem keamanan dan mengikuti praktik terbaik dalam perlindungan data pribadi. Kasus Bank BSI ini juga menyangkut pelanggaran privasi yang berpotensi besar untuk merusak percaya nasabah dan stakeholder yang dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis Bank BSI dalam jangka panjang. Dan yang terakhir tuh menurut pasal 1 ayat 4 UU PDP adalah pengendali data pribadi karena melakukan kendali atas promosisan data secara praktik telah gagal dalam menjalankan pengelola data pribadi, yaitu Bank BSI. Meskipun pasal 46 UU PDP memuat ketentuan yang harus dilakukan oleh pengendali data pribadi saat terjadi kegagalan perlindungan data, BSI mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan. BSI tidak menyampaikan pemberitahuan secara yang tertulis kepada subjek data pribadi terkait serangan siber yang berdampak pada peretasan data nasabah. Sebaliknya, BSI justru mengklaim melumpuhnya sistem dan pelayanan bank disebabkan oleh proses maintenance. Di sini terdapat conclusion, di mana dari insiden kebocoran data Bank BSI ini ada harapan bahwa langkah-langkah perbaikan yang signifikan akan diambil untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan kebocoran data pribadi. Ini mencakup penegakan ketat terhadap kebijakan keamanan data, implementasi teknologi yang aman, dan tingkat transparansi yang tinggi dalam menangani insiden kebocoran. Baik, mungkin cukup segitu dari kelompok kami yaitu Gibran dan Dewa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.